Baik, pada kesempatan kali ini kita mencoba membuat relasi atau menampilkan relasi di sini antar tabel. Jadi sebagai contoh di sini kita sudah mempunyai task controller seperti itu. Di ini nama controllernya task controller, kemudian di API sudah ada di sini untuk mengambil data, menambah data, kemudian mengambil satu data, update sama delete. Ini sudah lengkap. Jadi kalau kita coba di sini seperti itu, dari di Insomnia ini get all, di sini nama projectnya 027, project 027 yang ini seperti itu. Kalau kita coba di sini send, nanti semua datanya udah keambil. Kemudian ketika kita coba satu data, di sini sudah keambil satu data yang menurut ID-nya di sini seperti itu. Jadi ID 2 ada yang seperti ini, ID 5 ini sudah ada seperti itu. Jadi datanya cuma di sini belum ada relasi. Semisalkan nanti di sini misalkan task ini nanti kita bikin kategori task-nya seperti itu. Apakah itu nanti urgent atau nanti kategorinya normal kayak gitu, atau urgent atau nggak terlalu penting kayak gitu. Penting, kurang penting, sangat penting misalkan seperti itu. Oke, untuk membuat ini berarti kita perlu membuat model terlebih dahulu, atau nanti kita perlu juga membuat controllernya satu kalau mau, tapi nggak perlu sepertinya controller. Kita bikin model sama migrasinya aja. Jadi PHP Artisan, make model, nama modelnya nanti kategori, seperti itu. Kemudian kita bikinin dia migrasi di sini. Nah, jadi kita dapat nanti create kategori stable yang ada di sini. Nih, jadi kita udah dapat. Nah, untuk ini nanti yang model apa namanya migrasinya di sini kita coba dua aja, dollar table, kemudian di sini pakainya string seperti itu. Stringnya nanti nama dari migrasinya name, kemudian di sini dollar table dash string juga nanti namanya di sini descript. Jadi deskripsi dari kategori yang ini seperti itu. Oke, kalau sudah yang di sini nanti selanjutnya kita pindah ke modelnya yang ada di sini. Ini kita punya model kategori yang baru dibuat ini. Nah, untuk yang model ini kita nggak perlu apa-apain seperti itu. Jadi model kategori ini untuk yang table yang tadi. Kalau mau ya tinggal di sini protected table, nanti namanya kan kategories. Oke, tapi yang ini apa namanya? Tabel ini kan belum masuk ke database kita. Seperti itu, ini belum masuk ke database yang di sini. Jadi belum ada tabelnya yang di sini, belum masuk tabel kategorisnya. Berarti caranya sekarang kalau sudah kita bikin migrasinya tinggal artisan migrate. Atau sebelumnya di sini kita hapus dulu data tabel yang ada biar nggak ada masalah nanti. Jadi hapus saja, nggak apa-apa. Nanti tinggal di sini kita PHP artisan migrate. Nah, seperti ini. Jadi dibuat ulang lagi tabelnya. Kemudian nanti untuk datanya pada video kedua kalau nggak salah di playlist ini itu ada seeder. Jadi bisa kita pakai seedernya. PHP artisan dbSeed seperti itu. Jadi kita bisa pakai dbSeed-nya di sini, enter. Nah, di sini dia ngambil task seeder yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Oke, kita lihat sekarang yang di sini. Ini nama database-nya project 02, di sini sudah dibuatkan tabel kategoris. Ini masih kosong, yang di user kosong, yang di task di sini ada isinya satu seperti itu. Nah, di task di sini harusnya kita bikin satu kolom lagi, namanya nanti kategori ID seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kita bisa bikin migrasi dari sini seperti itu di task ini. Atau nanti kita bisa, kalau nggak mau repot, bisa kita rubah di sini, seperti itu.
Oke, cara yang pertama di sini kita ngerubah tabel task dari apa namanya, dari migrasi ini, seperti itu. Jadi sekali lagi ada dua cara, bisa pakai migrasinya yang kita rubah, atau nanti yang kita rubah langsung di kolomnya langsung, seperti itu. Oke, kita coba cara yang pertama. Harusnya pakai cara yang pertama, seperti itu. Untuk cara yang pertama di sini caranya PHP Artisan make migration, tetap pakai migration. Migration kemudian di sini nama migrasinya apa? Sebagai contoh yang di sini kan berarti nanti add kategori ID to apa ini? Task table misalkan seperti itu. Ini cuma nama aja. Nanti kita kasih dia keterangan di sini tabelnya apa seperti itu. Nah, nama tabelnya kan task seperti itu. Nanti kita coba. Jadi yang di sini ini cuma nama aja. Nama dari migrasinya supaya lengkap kayak gitu, supaya bisa kita baca nanti yang lain juga bisa baca maksudnya atau programmer lain juga bisa baca maksudnya. Kemudian di sini kita kasih flag untuk tabel apa seperti itu. Jadi yang kita ubah nanti tabel apa di sini seperti itu. Jadi kalau kita enter ini nanti dia bikin satu migrasi yang di sini namanya ini yang tadi kita yang add kategori ID to task. Itu. Nanti dia bikin yang di sini. Jadi skemanya di sini seperti itu. Nah, caranya sekarang tinggal tambahin aja table kemudian namanya tadi integer ya, pakainya integer. Kategori ID. Oke. Kalau sudah seperti ini berarti nanti kita coba cek yang di sini. Nah, di sini masih belum ada seperti itu. Kita coba sekarang migrasi deh. HP Artisan migrate. Nah, dia udah migrate. Coba kita refresh tabelnya. Ini. Nah, ini ada kategori ID yang ada di sini. Seperti itu. Nah, kategori ID ini nanti kita harus sesuaikan dengan ID yang ada di sini. Seperti itu. Tapi ini, cara untuk bikin migrasi sama ini nggak perlu dilakukan kalau di tabelnya sudah ada yang kolom untuk merelasikannya. Seperti itu. Jadi, contoh di sini kan, yang tadi kan kita belum punya task, ini belum punya kolom untuk relasiin ke kategori seperti itu atau origin key-nya belum ada seperti itu. Nah, jadi kalau memang sudah ada di sini origin key atau di tabelnya udah ada origin key untuk menghubungkan dua tabel berarti bikin migrasi yang ini nggak perlu kita lakukan. Jadi bikin migrasi yang tadi nggak perlu kita kerjakan seperti itu. Oke, yang di sini coba kita isi dulu kategorinya. Misalkan di sini urgent first priority misalkan kayak gitu. Ini contoh aja. Jadi kategori pertama ini urgent. Kemudian di sini yang kedua misalkan normal. Jadi dia contoh aja ini seperti itu. Oke, jadi kayak gitu. Ini kita simpan, kemudian di sini nanti kita rubah nanti di sini yang ID-nya 1, misalkan seperti itu. Contoh kategori ID-nya 1, seperti itu. Kalau nanti kita nambah yang lain nanti harus diisi kategori ID yang ada di sini. Oke. Coba sekarang kalau kita ambil datanya dulu, yang ini tadi, yang get all yang di sini. Nah, kita punya kategori ID sekarang yang 1 di sini. Ini juga sama nanti kalau diambil ya. Jadi ini ID-nya 1 seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini, kalau ini sudah, ini nggak perlu kita heroin lagi. Cara selanjutnya sekarang gimana biar nampil di sini detail kategori ini. Apakah itu nama dari kategorinya, atau tadi deskripsi dari kategorinya. Jadi bukan cuma ID-nya aja yang kita tampilin, tapi detail dari kategori ini bisa kita tampilin. Seperti itu. Oke, caranya kita pindah dulu ke sini ke fungsi yang nampilkan data all yang di sini. Jadi API task ini kan dia ngarah ke task controller fungsinya index di sini. Nah, ini yang untuk nampilin data sebelumnya seperti itu. Atau coba saya tambahin satu data.
Ini kita duplikat aja. Misal biar beda di sini ini 10 misalkan. Kemudian di sini misalkan kategorinya 2 seperti itu. Jadi ada satu, ada kedua di sini. Seperti itu. Biar nanti agak beda. Di sini ada 2. Nah, ini ada 2 seperti itu. Oke. Oke, misalkan sekarang kita maunya ini nampil detail kategori yang tadi di bagian sini seperti itu. Jadi kita nampilin di sini berarti caranya nanti yang kita rubah sekarang di modelnya ini dulu yang kita bikin relasinya dari modelnya. Nah, di modelnya di sini kita tambahkan di bawah sini di model yang kita buat pakainya public function. Ini nanti kategori misalkan kayak gitu. Nah, ini kita return karena ini one to many seperti itu atau one to one kayak gitu. Jadi satu dia nanti pakainya belongs to. Belongs to apa? Belongs to kelasnya. Kategori kelasnya, nama kelasnya seperti itu. Nah, di sini bisa kita tambahkan origin key-nya. Kategori ID. Jadi ini origin key yang kita buat tadi namanya kategori ID seperti itu. Jadi yang di sini nanti dari tags ini ada kategori kolom kategori ID. Cari dari model kategori yang kita buat seperti itu. Makanya di sini ditulis belongs to. Jadi sumbernya dari kategori kelas yang ada di sini atau model kategori seperti itu. Oke, kemudian setelah ini bisa kita copy nanti di sini yang di tags ini mungkin kita duplikat. Ini kita matiin dulu cara yang tadi. Nah, sekarang di sini tinggal pakainya with. With-nya nanti nama fungsi yang ada di model ini. Nah, kategori. Di sini nama fungsinya seperti itu. Kemudian kita get di sini. Jadi with-nya di sini sekali lagi ini nama fungsi yang ada di model ini. Nah, kayak gitu. Jadi fungsinya namanya di sana. Coba sekarang kita lihat di sini hasilnya. Kok kita send? Nah, di sini dia satunya urgent, satunya normal di sini. Jadi ID 2 sesuai dia dengan nanti dengan ID 2 seperti itu. Jadi kalau kita nambahin di sini misalkan kita duplikat sini misalkan modul 11 seperti itu, kemudian di sini ID-nya 2. Nah, kayak gitu. Nanti di sini bisa kita lihat lagi. Nah, jadi yang ID-nya 2 di sini kategori 2 nanti dia nampil juga. Ini detailnya dia normal seperti itu. Jadi kayak gitu model untuk nampilin data yang ada di sini kayak gitu. Jadi detailnya nanti yang kategori ini bisa kita tampilkan satu di sini. Gimana kalau yang get one di sini? Misalkan yang ID 1 misalkan. Nah, di sini kan masih cuma kategorinya aja. Sama caranya di sini cari fungsinya. Seperti itu kita cari fungsinya yang nampilin satu data itu. Kayaknya di sini pakai show ini. Nah, yang ini kan. Jadi nanti tinggal ambil datanya tampilin seperti ini. Coba sekarang kita rubah. Ini nggak pakai cara pertama ini. Nanti yang kita rubah di sini bukan get kayak gitu. Tapi di sini pakainya where. Karena kan cuma satu data yang diambil where ID, $, baru di sini pakainya first. Nah, kalau ngambil satu data modelnya kan ambil data task dengan kategorinya yang ID-nya sesuai dengan yang diinputkan di sini. Ambil satu aja kayak gitu atau yang pertama aja. Nah, seperti itu modelnya. Jadi kalau kita coba di sini ID 1, kalau kita send, nah nanti dia keambil ID 1 ini dia statusnya urgent seperti itu. Kalau nanti ID 2, nah di sini dia normal seperti itu, prioritasnya normal. Baik, itu saja mungkin untuk yang model relasi di Laravel sangat gampang sekali. Jadi caranya cuma ini videonya jadi panjang karena tadi kita belum punya tabel untuk merelasikan task-nya ini. Jadi itu yang kita belum punya. Tapi kalau di rekan-rekan sekalian udah punya relasinya,
Itu nggak perlu, ngikutin sepanjang itu. Jadi yang diambil cuma merubah modelnya atau menambahkan satu fungsi relasi di modelnya, kemudian nanti merubah controller-nya yang ada di sini, seperti itu. Jadi ketika diambil nanti dia ada relasi yang diambil di sini. Oke. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.